Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas berkenaan dengan materi logika dan algoritma. Pada bagian ini kita akan bahas submateri berkenaan dengan bagan alir atau yang sering disebut dengan flowchart. Apa itu bagan alir? Nah, bagan alir atau flowchart ini adalah merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran logaritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi ini flowchart ini adalah bagian dari logaritma. Nah, kemarin itu ada beberapa hal yang ingin dibahas. Yang pertama itu adalah fungsi dari flowchart itu sendiri. Flowchart itu berfungsi sebagai satu dokumentasi proses. Untuk apa? Ini dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisir dengan baik. Yang kedua, fungsi flowchart ini adalah untuk petunjuk pemecah masalah, runtutan langkah dari yang umum menuju khusus atau sebaliknya melalui bagan alir. Yang ketiganya untuk pemrograman, menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Dan terakhir yang keempat, fungsi dari flowchart ini adalah prosedural. Ini untuk mengkomunikasikan hal prosedural. Ini yang biasanya digunakan fungsi dari flowchart ataupun bagan alir. Nah, yang berikutnya itu adalah simbol bagan alir tersebut atau simbol-simbol dari flowchart itu sendiri. Nah, kemarin ditugaskan ada beberapa hal yang memang sepertinya belum paham berkenaan dengan simbol-simbol yang harus digunakan. Nah, Pak Agung jelaskan sekarang. Yang pertama, nah ini ada simbol yang bentuknya seperti oval, itu adalah namanya terminator. Terminator ini simbol untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart. Jadi ketika membuat flowchart, kita buatnya itu yang pertama sama yang di akhirnya itu adalah bentuknya seperti ini, namanya flowchart. Jadi kita mulai dengan simbol seperti ini, diakhiri juga dengan simbol seperti ini. Ini namanya flowchart untuk terminator. Kemudian yang kedua itu adalah namanya proses. Proses itu untuk tahapan-tahapan tertentu, itu untuk proses. Itu ya, bentuknya kotak seperti ini. Jadi simbol yang pertama seperti oval itu terminator untuk awal sama akhir. Kemudian bentuk kotak persegi atau persegi panjang itu namanya proses, itu bisa kita masukkan di tengah-tengah. Nah, yang berikutnya itu ada bentuk belah ketupat ya. Belah ketupat itu namanya decision atau keputusan. Simbol ini biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Jadi nanti jawabannya iya atau tidak. Nanti ada alurnya seperti apa. Jadi untuk simbol dari flowchart itu tidak bisa semua disamakan. Nah, yang keempat itu ada bentuk namanya subproses. Subproses itu hampir sama dengan yang proses tadi yang kotak, cuman di sini ada garis di pinggirnya. Ini untuk menjelaskan bagian atau lebih rinci dari suatu proses. Ini namanya subproses. Jadi bentuknya kotak tapi ada garis di pinggirnya seperti itu. Nah, kemudian ini bentuk dari segi 6. Segi 6 ini adalah namanya persiapan atau preparation. Ini digunakan untuk mempresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Nah, kemudian di berikutnya ini ada simbol juga namanya simbol konektor. Ada yang bentuknya lingkaran sama ada yang bentuknya segi 5. Apa bedanya? Yang pertama, untuk yang bentuknya lingkaran itu adalah on page. Jadi kalau misalkan kita buat bagan alir atau flowchartnya 2 halaman, nah di halaman pertama itu dikasih yang tanda lingkaran ini untuk nyambung ke halaman yang kedua. Nah, di halaman yang kedua mulai dengan tanda yang segi 5 ini namanya off page. Dua-duanya simbol konektor untuk menghubungkan halaman 1 sama halaman 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini contohnya seperti ini. Nah, misalkan ini adalah contoh algoritma membuat kue. Nah, perhatikan seksama di sini, lihat
bagan alirnya atau flowchartnya dimulai dari start. Start itu dia menggunakan simbolnya terminator karena dia mulai. Kemudian ada tanda panah ke bawah. Nah, yang kedua itu adalah namanya preparation atau persiapan. Di situ dituliskan siapkan alat dan bahan. Jadi bentuknya beda, simbolnya beda. Tidak bisa disamakan semuanya kotak, tidak seperti itu. Kemudian langkah berikutnya masuk ke data. Di data itu bentuknya jajar genjang. Di situ disebutkan misalkan terigu 175 gram, margarin dan seterusnya sampai ke choco chips. Itu data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan kue. Kemudian tanda panah berikutnya barulah yang simbol kotak atau persegi panjang, itu adalah proses. Nah, misalkan prosesnya kocok margarin dan gula hingga lembut. Seterusnya tambahkan kuning telur, seterusnya ayak terigu dan seterusnya. Ini namanya proses tahapan-tahapannya. Nah, ini di halaman pertama. Kemudian karena nggak cukup atau misalkan menyambung ke halaman kedua, maka di halaman 1 itu kita tambahkan konektor yang bentuknya lingkaran, artinya dia on page, akan pindah ke halaman kedua. Nah, di halaman yang kedua di situ dimulai dengan tanda bintang 5. Itu konektor juga. Di situ namanya off page. Nah, off page kemudian lanjut lagi dengan proses masukkan dalam plastik, semprotkan dalam bentuk bulat, taburi dengan choco chip, panggang, tunggu hingga dan lihat. Nah, ini adalah bentuknya proses, dia berbentuk kotak atau persegi panjang. Kemudian dilanjutkan dengan decision. Decision itu kan bentuknya belah ketupat ya. Di situ lihat misalkan matang, ya atau tidak. Kalau tidak, dia balik lagi ke proses yang sebelumnya, yaitu panggang, tunggu dan lihat. Nah, kalau misalkan iya jawabannya, maka dia akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu hidangkan. Nah, di proses hidangkan barulah terakhir tanda terminator lagi, selesai di situ, finish di situ. Jadi kalian ketika membuat bagan alir atau misalkan flowchart seperti ini, jangan semuanya bentuk kotak, jangan semuanya bentuk persegi panjang. Gunakan simbol-simbol bagan alir atau flowchart seperti ini. Jadi tidak semuanya sama. Semuanya ada maksud dan tujuannya masing-masing. Kita gunakan simbol dari bagan alir atau simbol dari flowchart ini. Seperti itu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.